Bagaimana tanggapan Baraya setelah mendengar keterangan dari ibunda almarhum Azam? Tapi terlepas dari situ, yang terpenting kita tunggu aja siapakah dalang atau pelaku atas meninggalnya almarhum Azam. Itu yang paling penting. Kasus almarhum adik Nizam membuka mata kita secara medis. Apa yang terjadi jika tubuh dipaksa menelan air yang baru mendidih? Detik pertama air bersuhu 100 derajat Celcius menyentuh mulut, jaringan mukosa, dan lidah langsung melepuh parah. Saat air itu turun, ia membakar sepanjang dinding kerongkongan, menghancurkan ujung-ujung saraf, dan mematikan sel-sel hidup seketika. Bencana sebenarnya baru dimulai. Jaringan yang terbakar hebat ini akan mengalami pembengkakan ekstrim atau edema. Saluran napas akan menyempit drastis, membuat korban kesulitan bernapas hingga tercekat. Saat air mendidih itu mencapai lambung, lapisan pelindung, asam lambung rusak total, memicu luka bakar lambung yang luar biasa menyiksa. Kerusakan internal yang masif ini membuat tubuh masuk ke dalam fase shock. Cairan tubuh terkuras habis ke area luka dalam, menyebabkan tekanan darah anjlok. Tanpa penanganan medis super intensif, peradangan sistemik dan infeksi akan menyebar, berujung pada kegagalan banyak organ, multi-organ failure, dan sayangnya, merenggut nyawa. Mari kita doakan almarhum Nizam dan stop segala bentuk kekerasan pada anak. Ini masih seputar Nizam, ibu tirinya Nizam ya. Dengar sampai habis video saya ya. Terus bapaknya Nizam. Kedua kubu ini saling serang, saling membuka aib masing-masing. Sebenarnya apa yang mereka tutupi ini ya? Apa yang mereka tutupi? Sebenarnya Nizam ini siapa dari dalang semuanya ini, dua orang ini ya? Kemungkinan ya, yang satu ibunya membongkar aib suaminya, terus yang satu membongkar lagi aib istrinya, sampai membongkar anak tirinya, barangnya gede gitu. Wedih, nggak malu ya kalian berdua nih, nggak malu. Sebenarnya kalian ini yang kalian ributkan ini apa, saya mau tanya? Ataukah sekedar menutupi kebohongan kalian, ataukah kebusukan kalian, ataukah kalian dua-duanya ini satu sama lain takut masuk penjara? Yang satu pandai berbicara suaminya, yang satu ngeles. Dan dua-duanya saya lihat ini ya saling adu argumen, saling buruk memburukan. Sebenarnya ada yang ditutupi dari kedua mereka ini ya. Ya, ini perlu diselidiki ini, perlu diselidiki, perlu diusut tuntas apa yang mereka sembunyikan sebenarnya ya. Ya, apa yang mereka sembunyikan? Beredar video banyak. Ya, ibu kandung Nizam mengatakan pakai singkong, ceprang. Belum kita bongkar lagi ini ya. Ya, jadi saya rasa ini ada kaitannya mereka berdua ini. Bagaimana tanggapan Baraya setelah mendengar keterangan dari ibunda almarhum Azam? Tapi terlepas dari situ, yang terpenting kita tunggu aja siapakah dalang atau pelaku atas meninggalnya almarhum Azam. Itu yang paling penting. Dari ibu kandung Nizam sendiri sudah berjalan seperti apa? Sekarang sudah ada pemanggilan terbaru. Kemarin dari pihak penyidik ada telepon kami, ya kan, bahwa untuk proses itu karena jadi publik, mereka meminta kita untuk didengar keterangannya sehubungan dengan laporan kita pada hari Senin. Cuman berbenturan. Ternyata hari Senin itu kita juga ada RDP di Komisi 3. Dan kebetulan ya kan, dari pihak kepolisian di sana juga diundang oleh Komisi 3. Jadi kita tunda mungkin sekitar hari Selasa atau hari Rabu. Kuasa hukum dari ibu tiri almarhum juga menyatakan sudah menerima panggilan atas laporannya ibu kandung sendiri, katanya hari Selasa atau hari Rabu juga. Seperti apa Pak? Ini kan prosesnya ternyata menjadi atensi dan cepat dipanggil. Ya, kita sangat apresiasi sekali dengan kinerjanya Polres Sukabumi. Ya kan, begitu cepatnya ya kan dia melakukan penyelidikan dalam laporan kita, artinya ditindaklanjutinya dengan cepat. Kita sangat mengapresiasi kepada penyidik Polres Sukabumi.
Berarti pemanggilan Ibu Tiri ini sebagai saksi ya? Pemanggilan Ibu Tirinya sebagai saksi, ya kan, sebagai saksi, ya kan, karena terlapornya, ya kan, dalam dugaan itu kan adalah AS gitu. Jadi maka akan didengar keterangan juga sebagai saksi. Ada komunikasi mungkin yang terjalin antara Pak Krisna dengan Pak Acong, kuasa hukumnya Ibu Tiri? Karena kebetulan kita teman, ya kan, karena kebetulan kita teman lama, kita jadi berkomunikasi, ya kan. Sebelum, ya kan, Acong Latif juga memegang kuasa daripada TR gitu, dia ada komunikasi dengan saya gitu loh. Dan kemarin juga saya input, ya kan, ada perkembangan dari KPAI juga saya share. Artinya bahwa sejauh ini kan kita pengen ungkap, ya kan, selain TR siapa lagi sih yang berperan di dalam kematiannya daripada Nizam ini sendiri, ya kan, gitu. Bahwa kami kan sebagai kuasa daripada ibu korban. Adik dari ayah kandung Nizam ini kan menjadi saksi juga ya Mas, Ya. Dan di statementnya itu bahwa dia justru tidak membenarkan kalau Ibu Tiri ini yang melakukan kekerasan. Saya lihat dari KPAI, kemarin waktu kita di LPSK kan KPAI juga hadir, bahwa KPAI ini juga kita apresiasi, ya kan, dengan gerakan KPAI yang begitu cepat. Kemarin dia sempat datang ke kuburannya Nizam, dia juga datang ke kampungnya Nizam di mana TKP itu ada. Dari hasil diskusi kami dengan kepada KPAI bahwa ada uaknya, kan KPAI juga udah rilis kan, udah rilis yang juga udah beredar bahwa uaknya tuh uaknya Nizam, ya, uaknya Nizam mengatakan dari temuannya KPAI bahwa ini dilakukan juga bukan hanya oleh TR gitu, bukan hanya oleh TR, bahkan dalam keterangan di KPAI yang saya baca, ya kan, dia mengatakan bahwa ada TR juga mengalami KDRT gitu, TR juga mengalami KDRT, nah, sehingga terjadi motif dia balas dendam kepada Nizam gara-gara KDRT itu. Saya bacanya rilis KPAI juga seperti demikian sih. Ingat kata pepatah, sepandai-pandainya menutup bangkai pasti akan terendus. Benar sekali kakak, kebenaran akan terungkap. Jujur aku tuh gak respect dari awal bapaknya almarhum Nizam itu buat postingan. Dari mulai Nizam sakit, Nizam meninggal, besoknya siaran live, besoknya lagi minta donasi, besoknya lagi membicarakan tentang aib. Di situ saja dia sudah mulai membuka apa yang selama ini dia sembunyikan. Mungkin dia berpikir netizen itu akan iba, dan juga mungkin dia berpikir akan dapat banyak donasi dari netizen. Dan faktanya bukan donasi yang beliau dapat, malah penyerangan balik oleh netizen setelah netizen mendapatkan bukti-bukti dari pihak keluarganya sendiri setelah pihak keluarganya itu bersuara. Aku sendiri punya feeling ya, bahwa dia akan ikut terseret dari fakta-fakta yang terkuak di balik kematian adik Nizam. Oke, buat semuanya kasus ini akan selalu dipantau. Terima kasih juga buat semua netizen, kalian luar biasa. Selalu pantau dan selalu support ya teman-teman agar kasus ini tidak tenggelam. Terima kasih banyak.